Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham di sektor CPO. Yang pertama TAPJ, kedua SSMS, ketiga SIM, keempat TBLA, kelima LSIP, keenam AALI, dan ketujuh DSNG. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJ yang hari ini ditutup naik 8,62% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, TAPJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga CPO. Harga CPO hari ini kembali rebound. Saham CPO ini udah di area resisten lagi ya, di 4.450 sampai 4.500. Jadi sangat berpeluang karena MACD-nya juga golden cross. Jadi kalau dilihat secara teknikal TAPG ya seperti yang saya bilang di video hari Minggu, TAPG ini belinya nunggu breakout 600. Kalau tadi beli di 605, 610 udah lumayan profitnya kan, sekitar 3%. Jadi kondisi seperti ini ada peluang 3 hari ke depan TAPG ke terdekat dulu ya 640, dan kalau mampu lewat ya bisa sampai 660. Dan juga TAPG sudah kembali ke area konsolidasinya yang terbentuk dari Agustus 2021. Jadi TAPG ini kemungkinan juga konsolidasi di range harga ini, supportnya 600 dan resistennya 660. Jadi kalau yang belum punya ya wait and see aja dulu, tapi kalau mau coba cut loss mepet ya boleh juga beli di 630, tinggal cut loss kalau dia turun dari 620 bisa di 615. Jadi sekitar 2,5% nanti buyback lagi di 600, bisa seperti itu ya. Tapi resikonya kalau beli di harga pucuk ini bisa aja ke trigger cut lossnya di 615. Mending sabar tunggu, pasti dikasih kesempatan nanti oleh TAPG, dia koreksi ke area 600 sampai 605 baru buy, tinggal cut loss kalau dia jebol 600 dan target profit 640 terdekat sampai 660. Kalau sudah punya dari daerah bawah hold aja. Besok itu ada peluang TAPG kembali uji 640. Kalau 640 ini lewat ya ke 660. Jadi seperti itu. Untuk TAPG volume juga meningkat saat kemarin koreksinya volume kecil. Ya seharusnya ada peluang rebound lanjutan hari esok. Langsung saja ke saham kedua, ada SSMS yang hari ini ditutup naik 5,52% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, SSMS biasa aja, antara akumulasi dan distribusi hampir seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS akhirnya mampu breakout dari pola descending triangle-nya ya. Seperti gambaran saya kemarin, hati-hati kalau SSMS ini sampai jebol 800 ya akan ke bawah. Tapi ternyata minggu ini dia breakout dan breakout dari 850. Jadi ini kalau Kompim breakout 850, arah selanjutnya itu 900. Kalau melihat teori pola descending triangle dari bawah ke atas, target kenaikannya ya bisa sampai 930 pas area ini ya. Nah, di area ini bisa kenaikan, tapi terdekat dulu aja di sekitaran 900. Jadi target kenaikannya 900 untuk SSMS. Kalau yang belum punya, kalau mau coba spekulasi buy, kebetulan ini masih dekat dengan support, ya coba aja. Tapi ini disclaimer on, saya hanya membuatkan trading plan, tapi nggak harus sama, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Cut loss saja kalau dia turun dari 850, bisa di 840 atau disesuaikan. Dan target profitnya 900. 4,6% target profit dan cut lossnya sekitar 2,5%. Jadi risk rewardnya juga menarik. Cuman profitnya nggak bisa lebar ya. Memang seperti itu. Kalau karakter saham SSMS ini naik turunnya juga ya paling 5%, 6%. Jadi seperti itu. Untuk SSMS juga menarik. Arahnya bisa uptrend, cuman
perlu hati-hati. Kalau dia nih gagal breakout atau false, ya bisa retest ini daerah 820 baru jebol lagi seperti ini. Kan bisa dia retest trend line downtrendnya. Kalau saya lihat ya jangan sampai jebol lah 850. Kalau pertahan ini sangat bagus untuk SSMS. Jadi seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SIM yang hari ini ditutup naik 4,16% ke harga 450. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM malah didistribusi oleh satu broker CC. CC ini kalau nggak salah Mandiri Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM gagal breakout 460. Dia sempat menyentuh aja, tapi kemudian turun. Dan juga dia menyentuh EMA 200-nya. Untuk besok, masih ada peluang. Dia akan uji kembali 460 dan kalau mampu tutup di atas 460 itu target selanjutnya 480 dan bagusnya lagi kalau SIM ini confirm breakout 460 dan bisa kembali bullish ya karena dia mengakhiri masa konsolidasinya ini. Jadi kuncinya 460 kalau di confirm breakout rally. Target selanjutnya 500 terdekat bisa ke 540 dan sampai 580. Jadi arahnya uptrend kalau dia confirm breakout 460. Seperti itu. Untuk SIM MACD-nya juga sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume meningkat dan juga hari ini gap sudah ditutup dengan ekor. Jadi nggak ada gap lagi SIM ya harusnya lancar lah dia naik. Tapi tetap perlu hati-hati kalau dia gagal breakout 460 dia bisa konsolidasi di range harga resisten 460 dan supportnya sekitaran 440 di area ini. Nah bisa juga di area ini dia konsol nanti. Jadi seperti itu. Untuk SIM langsung saja ke saham keempat. Ada TBLA yang hari ini ditutup naik 6,36% ke harga 835. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya TBLA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA juga ya akhirnya breakout dari pola descending triangle-nya, tapi kalau pola ini dihilangkan ya TBLA itu masih di area konsolidasinya support 770 resisten 840. Nah, ini ya sekitar ini. Pas dia tutupannya pas di resisten. Nah, kalau dilihat seperti ini ya. Dia memang pas tutup di resisten 835, sekitar 835 sampai 80. Jadi, kondisi seperti ini karena tutupannya di harga tertingginya, harusnya besok ada peluang lanjut target selanjutnya itu 860 sampai 880 dan bagusnya lagi kalau TBLA ini confirm breakout. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu yang mau coba beli pas di area resisten bisa aja spekulasi buy. Tinggal cut loss kalau dia turun dari 820 bisa di 815 cut loss saja dulu. Kalau mau ya, tapi resikonya ini ada support selanjutnya. Nih, kan nanggung memang belinya nih. Nah, jadi kalau beli di harga sekarang, ya kalau mau langsung cut loss di bawah 800 juga bisa. Cut loss saja di 795. Kalau dia tutup di 795 cut loss itu sekitar 4,6% dan target profitnya tarik 880. Risk rewardnya juga menarik nih. Lebih besar sedikit profitnya, sekitar 5%. Cut lossnya tadi 4,7. Jadi ya hampir sama lah 1:1. Kalau tertarik boleh. Dan bagusnya lagi kalau sudah TBLA ini confirm breakout ya harusnya bisa sampai 920. Dia bisa konsolidasi di area ini untuk TBLA. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk TBLA langsung saja ke saham kelima. Ada LSIP hari ini ditutup naik 7,62% ke harga 1.200. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya LSIP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP akhirnya melewati 1.100 resistennya dan ini arah selanjutnya LSIP ke 1.240 nih ya.
Ini resisten yang diuji dari Mei 2021 gagal, dia turun. Ini akan diuji dan kemungkinan support selanjutnya itu di 1160. Nah, bisa aja nanti LSIP itu konsolidasi di range harga support 1150 dan resisten 1250 area ini ya. Atau ya ini seperti ini juga bisa. Dia naik turunnya sekitar 50 poin. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau nantinya gagal melewati 1200, dia konsol di area support 1150 dan resisten 1200. Jadi seperti itu aja ya. Kalau beli saham ya dekat support, jual dekat resisten kalau dia gagal breakout. Dan kalau ternyata besok dia lanjut, ya arahnya 1250. Jadi seperti itu. Untuk LSIP yang sudah punya dari bawah ya hold aja selama LSIP ini di atas 1150 masih bisa di hold karena dia baru aja breakout dari resisten konsolidasinya. Ini kan area konsol dia ini atau ini aja. Nah, resistennya 1150 dan supportnya sekitar 1030 sampai 1000. Jadi seperti itu. Untuk LSIP langsung saja ke saham ke-6. Ada AALI yang hari ini naiknya cukup signifikan 8,77% ke harga 9.300 karena ya bisa dikatakan bid-offernya tipis, gampang lah dia kalau naik sedikit volatil ya untuk AALI. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya AALI malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI sudah breakout dari resisten 9.250. Jadi dengan kondisi seperti ini arah selanjutnya AALI 10.000. Tapi perlu hati-hati kalau nantinya AALI ini false breakout, dia ada potensi uji support 8.800. Ini sangat menarik. Kalau dia kembali turun ya bisa spekulasi buy di 8.800 sampai 8.900 ini. Ini aja spekulasi buy aja di area ini ya. Tapi ini disclaimer on. Nih, bisa spekulasi buy di area ini dengan cut loss kalau dia turun dari 8.800 dan targetnya langsung tarik aja ke atas 10.000. Nih, risk rewardnya juga menarik nih, cut lossnya sekitar 4,8% dan target profitnya 11%. Jadi risk rewardnya 1:2 dan bisa bahkan lebih dari 10.000 kenaikannya karena AALI baru saja mengakhiri downtrendnya. Dan juga kalau dilihat ya ini kalau 8.800 ditarik ke bawah lagi, ini double top. Jadi harusnya ini compim dan juga bisa ini cup and handle. Ini polanya juga menarik nih. Secara teori juga tarik ya seperti ini. Dan ya sampai 10.000 target kenaikan AALI. Jadi seperti itu untuk AALI. Kalau yang belum punya ya seperti saya bilang tadi, coba antri di sekitaran 9.000 sampai 8.800. Cut loss kalau dia jebol 8.600. Seperti itu untuk AALI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada DSNG yang hari ini ditutup naik 5,94% ke harga 535. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya DSNG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG cukup bagus, akhirnya mampu breakout 520 dan downtrendnya ini sudah dipatahkan. Dan juga menarik nih untuk DSNG itu target kenaikan 560 uji resisten dinamik EMA 200-nya, dan juga dulu itu adalah resisten yang cukup kuat nih ya, sekitar 565 sampai 570. Nah, ke arah situ apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang cut loss-nya sekitar 4% dan target profitnya 5% nih. Kalau mau beli atau siapa tahu besok dia koreksi dulu ke 525 520 ya buy aja, tinggal cut loss kalau turun dari 520 bisa di 515 atau 510. Nih kalau beli di harga sekarang kan cukup dalam 5%, kalau beli di 525 cuma 3,27% dan target profitnya cukup tinggi 7,42%. Jadi 1:2 dan potensi besar DSNG ini konsolidasi ya. Yang penting confirm breakout dulu 520, dia konsolidasi di range harga support 520 dan resisten 5
Jadi seperti itu untuk DSNG. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.